Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dionasis Nova Ramadan dengan NIM 430401900058. Saya berasal dari program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Turjangun. Tugas ini berisi tentang menceritakan bisnis keluarga atau usaha keluarga. Usaha keluarga adalah suatu perusahaan di mana dua atau lebih anggota keluarga sama-sama berperan sebagai pemilik atau bekerja sama dalam operasi bisnis. Usaha keluarga merupakan usaha yang kepemilikannya diwariskan dari generasi suatu keluarga pada generasi berikutnya. Masalah suksesi dalam usaha keluarga merupakan masalah yang krusial bagi kesinambungan suatu perusahaan. Dari berbagai pengalaman yang ada, ternyata tidak mudah untuk mencari pengganti suatu pemimpin dalam usaha keluarga. Oleh karena itu, sebagai pemimpin sebelumnya, haruslah mempersiapkan segalanya dan mengajarkan untuk menjadi penerus yang baik dan dapat memperbesar usaha yang sudah dibuatnya. Nah, perusahaan yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah usaha keluarga yang bergerak di bidang transportasi atau angkutan. Nama perusahaan ini adalah PT Budi Makmur Trans atau disingkat BMT. Bergerak di bidang angkutan mobil besar peti kemas yang memiliki sejarah panjang dalam proses pembuatannya dan usaha yang kelak akan diwariskan kepada anak-anaknya. Keluarga ini bertempat tinggal di Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Terdiri dari 5 anggota keluarga inti, yakni ayah yang bernama Budiawan, ibu yang bernama Luciana Dewi, lalu memiliki 3 orang anak yang pertama Dionasis Nova Ramadan, yang kedua Dimas Arya Avicenna, lalu yang terakhir Adinda Kesha Kumaira. Seorang ayah berdarah Bugis ini lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1977. Memiliki istri keturunan Sunda yang lahir pada 14 Oktober 1976. Lalu pasangan ini dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang masing-masing lahir pada anak pertama 28 November tahun 2000, lalu anak kedua lahir pada 7 Januari 2005, dan yang terakhir lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 2009. Awal mula perjalanan seorang ayah memulai bisnis ini bukan dari sebuah warisan orang tuanya, melainkan hasil jeripayahnya sendiri yang merintis dari awal. Mencari pekerjaan kesana kemari, ikut saudaranya sebagai anak buah, dan mulai memberanikan diri mendirikan perusahaannya sendiri. Sejak kecil, ayah sudah pandai mencari uang dengan berjualan koran hingga menjual hewan kontes seperti burung dara, dan menginjak usia remaja mulai mencari pekerjaan untuk kehidupannya sendiri. Bekerja di suatu restoran di daerah Sarinah dan bertemu dengan ibu. Singkat cerita, mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu saya. Kehidupan yang bisa dibilang keluarga menengah ke bawah, dan ayah saya yang saat itu belum memiliki pekerjaan tetap, mengharuskan ibu saya harus bekerja di suatu perusahaan otomotif. Singkat cerita, akhirnya ayah saya mendapat ajakan oleh saudaranya untuk ikut dengannya sebagai anak buah. Pekerjaannya saat itu masih sekedar mengantar uang jalan kepada supir dan mencari muatan untuk kemudian diberikan ke perusahaan-perusahaan angkutan di pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga pada suatu hari ayah saya merasa sudah memiliki modal untuk memulai usahanya sendiri. Kemudian memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan milik saudaranya tersebut dan mulai membangun usahanya. Dengan modal yang tidak begitu banyak dan meminjam di bank, ayah saya akhirnya membeli satu mobil truk bekas. Awal mulai bisnisnya
ayah sangat bersemangat dan giat dalam merawat mobil terutamanya dan mencari orderan. Bisnis ini berjalan lancar hingga akhirnya ayah memutuskan untuk menambah mobil lagi dan terus berkembang. Pada awalnya dari satu mobil lama-lama bertambah hingga pada mobil ke-13. Pada fase ini keluarga sangat merasakan kesuksesan atas pencapaian ayah, seperti membeli rumah pribadi yang dulunya masih tinggal di rumah nenek, kemudian membeli mobil pribadi untuk bepergian. Fase ini bertahan hingga kurang lebih 5 tahun. Setelah itu semua berubah karena satu dan lain hal. Misalnya seperti ayah saya yang sudah mulai menurun semangatnya dikarenakan hutang yang tak kunjung lunas. Semakin besar dan dewasa saya menyadari bahwasannya ayah saya menurun semangat kerja karena semakin bertambahnya usia. Tenaga yang sudah mulai berkurang, fisik yang mulai melemah. Hingga akhirnya ayah saya sering mengajak saya untuk ikut terlibat dalam bisnis ini, seperti menemani garasi mobilnya, mengantar uang jalan untuk supir, atau sekedar membantu membuat surat laporan invoice. Jadi, hingga sekarang saya sebagai anak pertama seperti sudah memiliki kewajiban baru selain belajar, tetapi juga harus bisa melanjutkan bisnis ini ke depannya. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwasannya orang tua merupakan sosok penyelamat dan sumber kehidupan bagi anak-anaknya, karena mereka mampu dan rela mengerjakan apapun demi menghidupi anak-anaknya dan menjamin masa depan anaknya. Lalu sebagai anak juga kita harus sepatutnya menghormati dan menyayangi orang tua kita yang sudah merawat dan menjaga kita dari kecil. Hingga saat sudah tumbuh dewasa, sebisa mungkin kita kurangi beban mereka sedikit demi sedikit. Tidak lupa juga, kita sebagai anak haruslah mampu meneruskan perjuangan orang tua kita.